Assalamualaikum anak ibu, bertemu kembali kita pada hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu belajar online-nya. Hari ini kita akan membahas materi kita yang berikutnya, di bab yang berikutnya tentang listrik statis. Sebelum mulai pembelajaran, marilah anak ibu kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun nilai keislaman kita hari ini adalah Al-Quran surah Al-Fussilat ayat 13 yang bunyinya adalah, jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti aku menimpakan petir terhadap kaum Ad dan Sam. Nah, seperti itu kira-kira, dan bisa kita pahami dan mungkin kita ketahui sebelumnya bahwa peristiwa petir di alam itu adalah contoh yang nyata dalam gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan model pembelajaran menggunakan problem based learning. Diharapkan siswa mampu yang pertama adalah menyebutkan contoh gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami proses perpindahan muatan listrik pada listrik statis. Apa kalian masih ingat? Waktu kalian di sekolah dasar mungkin kalian pernah melakukan percobaan sederhana, misalnya dengan menggosokkan penggaris plastik ke rambut, kemudian nanti setelah itu penggaris didekatkan dengan serpihan-serpihan kertas yang kita potong kecil-kecil. Apa yang terjadi, masih ingat? Iya benar, nanti serpihan kertas itu akan nempel ke penggaris plastik. Dan mengapa seperti itu bisa terjadi, hal tersebut bisa terjadi? Untuk mengetahuinya, kita bisa lihat tayangan berikut ini. Kita mulai dengan pembahasan kita tentang teori atom. Jadi atom itu adalah merupakan satuan terkecil dari suatu materi, di mana susunan dari atom itu sebagai berikut. Jadi ada yang namanya inti atom atau nukleus. Ini terdiri atas yang pertama itu adalah proton, dia bermuatan positif. Kemudian yang kedua ada neutron yang bermuatan netral. Yang terakhir itu adalah elektron yang bermuatan negatif. Nah, di sini kalian perhatikan di elektron sendiri yang berwarna biru, dia punya lintasan sendiri. Nah, dengan lintasan, dengan pergerakan itu dia bisa kehilangan energi ataupun menyebabkan elektron bisa berpindah. Nah, sekarang kita perhatikan untuk muatan atom. Yang pertama, jika elektron yang bergerak yang berwarna biru itu dia sama jumlahnya dengan proton yang berwarna merah, perhatikan untuk inti atom, maka dia disebut dengan muatan netral. Jadi atomnya bermuatan netral karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berikutnya yang sebelah kanan, ini adalah jumlah elektron asalnya sama, itu kemudian dia mendapat satu elektron dari materi lain sehingga jumlah elektron lebih banyak, ini maka dia bermuatan negatif. Perhatikan. Dan yang terakhir, apabila dia mempunyai elektron yang sebelumnya sama, proton dan neutronnya, perhatikan, kemudian dia akan kehilangan satu elektron, perhatikan, maka jumlah elektron akan berkurang, dan ini disebut dengan bermuatan positif karena dia kelebihan muatan positif dan kehilangan elektron karena jumlah protonnya lebih besar ya, sehingga dia bermuatan positif dan elektronnya berkurang sehingga dia disebut bermuatan positif. Bagaimana anak ibu setelah melihat tayangan tadi? Mudah-mudahan kalian bisa mulai sedikit memahami tentang gejala listrik statis. Nah, untuk lebih memperjelasnya lagi, kita akan melakukan suatu percobaan berupa eksperimen
Nanti Ibu akan mendemonstrasikannya. Kalian amati dan kalian simpulkan hasil dari percobaan tersebut. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan adalah, yang pertama adalah isi pulpen yang sudah tidak terpakai atau sudah habis. Yang kedua adalah penghapus untuk menancapkan isi pulpen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kertas. Ibu memakai kertas origami yang warna-warni, dia lebih menarik. Kemudian yang terakhir Ibu menggunakan alat jilid dari plastik, pengganti dari penggaris plastik. Ibu, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah pulpen isi pulpen yang sudah tidak terpakai, kita ambil isinya aja. Kemudian yang berikutnya adalah penghapus, fungsinya adalah tempat untuk menancapkan isi pulpen ini. Kemudian yang berikutnya adalah kertas yang kita lipat sedemikian rupa dan diberikan sedikit lekukan agar dia bisa nanti nempel di ujung pulpen. Yang berikutnya adalah alat penjilid plastik, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kain semacam wol untuk menggosok penjilid plastik. Kita mulai anak ibu. Ini sudah kita atur, kita taruh seperti ini. Kemudian kertasnya juga kita taruh seperti ini. Kemudian kita tinggal melakukan penggosokan terhadap ini penjepit plastik ini. Harus kita gosokkan beberapa saat agar nanti hasilnya bisa maksimal. Jangan lupa menggosokkan juga harus searah, jadi jangan bolak-balik. Ini fungsinya agar mudah nantinya saat terjadi perpindahan elektron, jadi dia perlu gerakan satu arah. Kita gosok sebentar, setelah itu nanti kita coba. Perhatikan anak ibu ujungnya, ya. Nah, lihat. Nah, ibu dekatkan ke sini, coba lihat. Tuh, dia seperti mengikuti pola dari gerakan ujung penjepit atau penjilid plastik. Tuh. Nah, kalian lihat ya. Nah, ini yang harus kalian simpulkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Setelah nanti penjepit atau penjilid plastik ini kita gosok dengan kain semacam wol dan didekatkan dengan kertas, maka terjadi pola gerakan kertas yang mengikuti dari mengikuti pola dari pola dari penjepit plastik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini yang harus kalian simpulkan. Untuk acuannya adalah video pertama tentang perpindahan muatan listrik dan juga muatan atom. Demikian anak ibu, silahkan bekerja dan tetap semangat untuk menghasilkan yang terbaik. Setelah melakukan eksperimen atau demonstrasi dari ibu tadi, apa yang bisa kalian amati anak ibu? Yang pertama adalah kalian amati bagaimana bisa alat penjepit atau alat jilid plastik itu setelah didekatkan dengan kertas tadi bisa bergerak sesuai dengan arah gerak dari penjepit atau penjilid kertas tadi. Dan sebelumnya penjilid kertas juga kita gosok dengan sejenis kain wol. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Mungkin referensinya adalah video sebelumnya. Jadi bagaimana muatan listrik berpindah, bagaimana elektron berpindah, itu adalah dasar dari pemikiran kalian untuk menyimpulkan eksperimen atau demonstrasi yang tadi ibu tayangkan. Selamat bekerja anak ibu, mudah-mudahan kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Sukses selalu dan tetap semangat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.